wanita diduga menjadi korban penganiayaan dan upaya pembunuhan oleh orang tua kandung. Wanita bernama Kurnia Trisna Ningsih, 41 tahun, warga Kelurahan Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, mengalami sejumlah luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban diduga mengalami kekerasan dan upaya pembunuhan oleh orang tua kandungnya sendiri, bernama Zainal Arifin, berusia 70 tahun. Warga yang mendapati kabar tersebut kepada awak media menyebut, akibat kekerasan itu korban mengalami luka di bagian pelipis dan luka gores di bagian tangan, hingga menimbulkan bercak darah. Tidak lama setelah kejadian kekerasan itu, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Islam Harapan Anda guna mendapat perawatan medis. Korban juga akan melaporkan kekerasan yang dialaminya itu ke polisi, ujar warga Minggu 8 Oktober 2023. Sementara, Kurnia Trisna Ningsih selaku korban kepada awak media membenarkan kejadian itu. Menurut dia, upaya pembunuhan terhadap dirinya berawal saat ia bersama anak dan pembantunya baru saja pulang dari makan malam pada Sabtu 7 Oktober 2023 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba orang tuanya datang. Terduga pelaku menghampiri dan meminta agar kotoran kucing yang ada di belakang rumah untuk dibersihkan. Namun permintaan itu tidak langsung ia tanggapi, hingga pelaku akhirnya emosi. Dan saat dirinya ke ruang belakang, pelaku kemudian langsung menarik rambut dari arah belakang. Merasa nyawa saya terancam, saya kemudian membela diri dengan menyiramkan air, kata Kurnia Trisna Ningsih. Tapi bukannya emosinya mereda, orang tuanya semakin menjadi-jadi dan kemudian memukul hingga mengenai bagian mata. Saat itu juga saya menyuruh pembantu untuk memvideo kejadian itu untuk dijadikan sebagai barang bukti, lanjut dia. Tidak hanya sekali ini saja, berbagai ancaman juga sudah sering saya alami dari orang tua kandung saya sendiri, tambahnya lagi. Setelah kejadian itu, lanjut dia, dirinya lalu pergi ke RSI Harapan Anda untuk visum. Ia juga mengaku sudah menyiapkan kuasa hukum untuk melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Sedangkan Fitri berusia 41 tahun, selaka pembantu, mengaku saat kejadian ia memang ada di dekat korban. Saat itu orang tua korban datang dan marah-marah. Tidak lama kemudian korban dipukul di bagian mata hingga mengalami luka lebam yang lumayan parah. Sebagai pembantu, Fitri mengaku rutin membersihkan kotoran kucing di rumah majikannya tiap pagi dan siang hari. Selama ini saya rutin membersihkan kotoran kucing. Di kandang ada 2 kucing indukan dan beberapa anakan. Dan semua dalam keadaan bersih, pungkasnya. Fitri pun mengaku siap untuk menjadi saksi dalam kejadian itu. Berapa? 40. Kejadiannya itu Mbak yang sampai yang dianiaya namanya siapa? Mbak Nina itu pulang jam berapa? Jam 8. Ya. Pulang dari mana sih pergi? Ya pulang dari rumah. Tapi kemudian nanti kalau selesai sebenarnya langsung Kontak kucing. Ya. belakang ini tadi ya kan langsung Kontak kita bantu apa? terus aku akhirnya ambil HP Lari apa? Di video. Iya, waktu di jam orang aku nggak tahu ya. Dari aku terus tangan di CP-nya pakai apa? Pintu. Oh pintu. Oh bukan kalau baru bapak pakai kayu ya, makanya pintu harus dipindah.
terus katanya di depan rumah sini lah dihantam. dihantam. Dihantam Oh dihantam. Pukul. Iya. Berapa kali? berapa kali. Dua kali. Mbak berarti lihat langsung ya kejadiannya ya. Berarti ini nggak ada rekayasa ya Mbak, asli ya. Oh, lalu habis itu mbak itu lari apa gimana? Enggak, aku tetap di video. Ya, maksudnya mbak yang korban itu lari apa enggak? Enggak. Enggak. Terus waktu itu pas lagi dipukul, Ya. akhirnya si Nina lari loh. Ya. Periksa, udah berdarah. Ya. Pulang ke rumah sakit. Rumah sakit Islam. Jakarta sana. Aku Kiri Mbak. Oh, jadi kejadiannya kayak gitu aja ya. Ya makasih Mbak. Dua. Bentar. Ini. Enggak. Bapak namanya siapa? Nama lengkap. Ya, nama saya Hilmi Muhammad, sarjana hukum, kebetulan menjadi kuasa hukum dari Ibu Kurnia. Dalam hal ini melaporkan tindak pidana percobaan pembunuhan, di mana Ibu Nina ini kalau tidak melarikan diri, artinya tidak mengamankan diri, mungkin akan terbunuh juga, artinya meninggal. Dengan itu minta kepada pihak kepolisian untuk meminta keadilan, dan harapan dari klien kami, dari pihak klien minta agar pelaku dihukum semaksimal mungkin dan prosesnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Demikian. Terima kasih. Untuk tindak lanjutnya kami selalu mengawal sampai ke pengadilan sehingga prosesnya berjalan tanpa adanya sesuatu yang mengganggu. Harapan dari kami, dari pihak keluarga, akan selalu monitor, mengawal sampai dengan putusan hakim yang mulia. Ya. Pasal yang disangkakan? Untuk pasal yang disangkakan dalam hal ini masih pasal 352, dalam hal ini masih dalam proses. Terlapornya siapa? Untuk pelapornya yaitu Ibu Kurnia. Terlapornya adalah ayah kandungnya sendiri, Bapak Zainal Arifin, yang masih rumahnya masih satu rumah. Harapannya untuk prosesnya bisa dalam pantauan. Semoga dari pihak kepolisian bekerja semaksimal mungkin. Demikian berita yang dapat kami sampaikan, tim Sandra TV mengabarkan.